Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan vlog di Raska. Oke, posisi sekarang ada di Cuna, cuy. Kita perjalanan ke tempat kerja lebih cepatnya. Selamat pagi buat semuanya. Lama kita nggak ngobrol bareng di tentunya di vlog di Raska. Oke, saya secara pribadi di konten ini, di motovlog kali ini, ini pertama ya, motovlog pertama ya, setelah di tahun 2023. Jadi saya mengucapkan mohon maaf jika sebelumnya saya bikin kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang tidak mengenakan. Jadi secara pribadi saya minta maaf. Kita lanjut lagi cuy buat ngonten di motovlog. Apa aja yang perlu saya bagikan ya, jalan-jalan kita nikmati perjalanan kemanapun saya pergi. Kita berbagi informasi dan kalian boleh berkomentar sesuatu yang baik, sesuatu yang memotivasi, dan informasi saling berbagi faktanya bukan katanya. Biar kenapa? Biar kita tidak salah mendapatkan informasi cuy. Jadi berbagi tuh kayak gitu cuy. Oke cuy, semoga ini terekod ya. Jadi ini posisi kamera dibalik karena kalau kamera posisinya sejajar itu ini cuy, apa namanya, tampaknya nggak semuanya ketangkap. Jadi kita coba dibalik. Jadi versi dibaliknya kayak apa? Kita ini coba record. Ini record perdana. Jadi kalau emang kurang baik saya retake ulang untuk lihat hasil terbaiknya seperti apa. Oke, posisi kita berangkat jam 6 kurang 5 menit. Karena mendung jadi saya berangkat lebih awal. Khawatir nanti kalau agak siang takut hujan, jadi kita berangkat jam 6 kurang 5. Estimasi perjalanan kalau saya orangnya nggak terlalu ngebut cuy, santai. Yang penting sampai ini aja. Mohon maaf nggak ada indikator kecepatannya ya, maaf cuy, masih belum ada dana buat beli. Jadi tidak ada indikator kecepatan. Saya cuma mainnya itu kalau di Juno sampai Ketengan sih, sampai Tanggal itu mungkin 40 sampai 60. Terus nanti di Tanggal sampai Suramadu itu 60, 70, 70-an lah. Baru nanti di Suramadu itu saya mohon maaf untuk tidak kenceng. Gue cenderung pelan cuy kalau di sana cuy. Sekarang cuy nggak bisa banter lagi. Jadi ini apa namanya, karena faktor di sana tuh sudah over capacity kalau buat sepeda motor. Jadi kalau sudah berangkat pagi tuh, apalagi hari Senin, waduh rame cuy. Oke, kita barusan melewati Sinjai cuy ya. Ya, Sinjai yang baru. Jadi sudah terbangun masjidnya cuy. Nanti kita coba main dan makan di sana ya. Jadi kayak apa sih yang namanya Sinjai yang baru di tahun 2023? Apakah ada perubahan? Kalau dari segi menu, kalau yang baru itu menunya tidak hanya bebek, informasinya seperti itu karena saya juga pernah makan di sana sih. Yang kedua, dia instagramable, bisa buat foto-foto. Tapi apakah masih recommended yang lama? Kalau saya cenderung suka makan yang lama. Kenapa? Satu, ini saya bocorin ya, atau pengalaman saya. Nggak tahu juga sih, tapi berdasarkan yang saya lihat itu, jadi habisnya diungkep itu langsung digoreng. Nah, itu adanya di yang lama. Terus yang kedua, itu di sana tuh ada yang porsinya nggak besar, itu dada. Dan di sana lebih banyak dadanya cuy daripada pahanya. Dada lebih nikmat cuy. Ayo dada lo ya, itu dia. Oke, kita sudah sampai ini dulu polsek ya, yang sebelah kiri jalan ini polsek Murne ya. Oke, kita sudah sampai di Murne. Habis ini kita masuk Embong Miring. Nah, jadi suasana kalau pagi hari kurang lebih kayak gini cuy. Jadi kanan kiri kalau tempat buat sarapan itu dari ini ya, dari Besel tadi sampai ke Tangkel itu ada. Kalau saya langganan yang di depannya Indomaret sebelum Tangkel tuh di situ. Oke, kita salib dulu. Jadi suasana pagi hari ini karena kita sudah emang masuk di rain season atau musim hujan, jadi suasananya kayak gini cuy. Tapi intensitas hujannya lebih cenderung sering sekarang. Kalau siang tadi kemarin tuh panas banget di Surabaya. Nah, ini kita sudah sampai di Embong Miring. Suasana terbaru di Embong Miring di tahun 2023, lebih tepatnya bulan Februari, tanggal 10, masih sama. Oh, ada catnya cuy, warna hijau. Dicat lagi. Itu apa ya? Anu ya, apa namanya? Tandon kah mungkin? Oh, mungkin lo ya.
Jadi ini adalah jalan raya Tangkel, Suramadu, Burne. Apa sih namanya, lupa. Oke, kita coba sebentar lihat kamera apakah kedap-kedip. Oke, masih ngerekod. Jadi kalau iCam itu emang kendalanya dia tidak bisa ngontrol ininya dari ininya, dari cuma berdasarkan ketipan. Oke, kita perbaiki dulu spion kita. Kita sudah perjalanan 5 menit cuy. Perjalanan dari ini apa namanya, Juno sampai lupa cuy. Oke, kita habis ini masuk Tangkal cuy. Jadi saya tuh nggak pernah ngebut-ngebut banget. Yang penting sampai. Kalau saya tuh di situ. Yang penting sampai cuy. Nah, kalau langganan saya itu biasanya di sini cuy. Kalau beli sarapan biasanya di sini. Nah, ini pasti kalau saya langsung parkir, ini orangnya pasti tahu. Jadi sudah langsung disediakan saya pesannya apa. Karena saya mesennya selalu sama, nasi pecel udah. Karena saya pencinta pecel sih, beneran. Dari pokoknya kemana-mana kalau ada menu pecel sikat. Kalau pagi loh ya, kalau pagi. Kalaupun malam, kalau di Ponorogo kalau malam tuh pecel masih enak dimakan, beneran gak bohong. Pecel Madiun tuh masih enak kalau pas malam. Tapi kalau daerah Surabaya dan nyawanya pagi tuh, kalau saya cenderung suka sama pecel. Oke, kita sudah sampai di lampu merah Tangkel cuy. Suasananya masih seperti ini, kurang lebih ya. Tidak ada perubahan. Oke, kita sudah dapat hijau. Beruntung sekali kita. Oke, kita sudah masuki Tangkel. Pelan-pelan saja. Wah, ada cumi-cumi darat. Kita langsung kena knalpot. Oh, knalpot siapa? Asap dari knalpot. Oke, kita sudah masuk di Tangkai. Biasanya kalau di sini saya mainnya 60 sama 70. Dan kita nggak tahu ini kalau hujan kita retake lagi. Nah, ini kita tidak perlu keburu-buru, yang penting masuk 60-70 lah. Nah, ini gua sedikit serem, masuk aja. Wah, ini Fortuner nyalipnya pakai dim. Oke lah, karena yang bener cuy. Jadi sisi kiri itu buat jalur pelan. Tapi gimana? Pokoknya kalau di Madura loh ya. Saya bilang di Madura loh ya, terutama di Jalan Raya Suramadu sampai ke Tangkel. Mobil itu yang lambat itu ada di kanan cuy, beneran. Kalau mau nyalip tuh dari kiri. Jadi kalau saya sudah nyalip mau saknasik gitu, kalau kebetulan pakai mobil itu biasanya sudah di kanan aja. Orang saya nyalipnya dari kiri, terus kamu minta dari kanan, saya harus nepi. Ya ndak mau. Ya itu salahnya itu. Jadi sekali lagi saya nggak tahu. Kalau saya cenderung yang pelan-pelan tuh dari kiri, biarkan motor nyalipnya ke kanan kalau emang ini. Jadi tidak membuat bahaya motor karena mobil itu harus zigzag untuk menyalip. Itu pandangan saya loh ya. Koreksi jika saya salah loh ya. Itu pandangan saya, sudut pandang saya mungkin loh ya. Jadi mobil itu tidak perlu zigzag kayak tadi, itu membahayakan juga. Kalau nggak nutut ya itu. Tapi kalau kita yang lambat ada di kiri, jadi motor itu kan nyalipnya kan dia lihat spion, nggak langsung motong gitu. Itu pendapat saya loh ya, koreksi jika saya salah gitu. Oke, hari Jumat sekarang ya cuy ya. Jadi ini kenapa jam segini sudah mulai ramai. Ini padahal masih jam 6:05 cuy. Waduh, kok tiba-tiba ramai. Nanti bisa-bisa di Suramadu ini ramai. Jadi kalau di Suramadu itu cuy, aduh ini jadi di Suramadu itu cuy, kalau pas Senin itu cenderung padat cuy. Jadi ada beberapa faktor yang membuat, kadang sih saya berharap sih ini ya, sering terjadinya laka cuy. Karena emang overload capacity dari R2 kalau pas pagi itu. Jadi Senin itu banyak sekali, kadang bukan banyak sih, kadang ada kejadian R2 laka. Jadi mungkin ya untuk dinas terkait atau instansi terkait yang berhubungan dengan Suramadu mungkin diberi kebijakan untuk jam 06 sampai 08 pagi
itu R2 bisa masuk ke R4 cuy. Walaupun pada dasarnya sekarang ini banyak teman-teman R2 yang masuk ke R4, roda 2 itu masuk ke roda 4. Ya, kadang 1 2 3 4 5 6 tiba-tiba sudah 10 orang sudah masuk. Ya, tujuannya ya menghindari macet atau menghindari pelan gitu cuy. Jadi kurang lebih ya, mungkin ya dinas terkait atau instansi terkait yang berhubungan dengan jembatan Suramadu mungkin diberi kebijakan loh ya, diberi kebijakan bahwa Suramadu itu untuk pagi hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi R2 itu roda 2 bisa masuk ke roda 4. Koreksi jika saya salah, mungkin ide ini bisa diteruskan ke instansi terkait atau dinas terkait. Oke, kurang lebih seperti itu kita bahas Suramadu. Nanti kita bahas lagi dong Suramadu. Kita lihat kelok-keloknya Suramadu. Asik. Apalagi sih yang update di Suramadu. Nah ini, dia lihat yang kiri, tapi posisi di kanan. Wah bahaya ini. Bahaya ini. Mungkin dia mau belok kiri ya, mau ke kiri, tapi timingnya nggak pas, nggak dilihat spionnya. Oke, kita sudah sampai hampir di lampu merah pertama, lampu merah kedua di Suramadu. Habis itu kita masuk Suramadu. Kita sudah menempuh waktu sekitar 10 menit. Ya, 10 menit cuy. Jadi saya nggak terlalu ngoyo. Ini mungkin masuk kecepatan 60 70 lah. Kalau 90 itu jelas motor di depan jelas sudah kena kejar cuy. Tapi karena saya nggak terlalu ngoyo, ya kita biarkan. Kita santai-santai saja, yang penting sampai gitu. Mantap nggak tuh? Yap, karena kalau yang sering jalan pasti paham lah, yang bekerjanya menggunakan moda transportasi pribadi terutama roda 2 pasti paham ya. Kadang kita sudah mengikuti aturan tapi teman-teman yang lain tidak. Jadi itu yang juga minimal kita mengurangi resiko dari diri kita sendiri, itu yang terbaik. Kurang lebih kayak gitu cuy. Oke, mantap cuy. Jadi ini masih jam 6 lebih 10, jam 6 lewat tujuan lah. Ini masih ada waktu sekitar hampir 15 menit kita perjalanan. Ya, perjalanannya santai, tidak terlalu ngebut-ngebut banget. Jadi estimasi mungkin setengah 7 lah, atau setengah 7 lewat kita sampai di Surabaya atau tempat kerja saya. Kurang lebih kayak gitu tuh. Nah, kita dapat hijau. Ini yang paling jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, sekali lagi jangan dicontoh. Karena lampu merah di sini ini cenderung lama cuy. Karena kita barusan dapat lampu merah, biasanya loh ya, jangan dicontoh. Jangan dicontoh, lampu merah di sini sedikit ini cuy, sedikit cepat cuy. Jadi jangan dicontoh loh cuy ya. Kita ke kiri. Kita ke kiri sebentar, kita tengok dulu. Kita tetap harus safety riding dulu. Oke, aman. Lalu kita ke kanan. Pokoknya kan sekali lagi jangan dicontoh loh ya. Sekali lagi jangan dicontoh. Jadi kalau sudah dari sana, berarti tinggal lampu merah sini baru sana. Jadi sekitar ada jeda 3 menit sih sebenarnya. Tapi kalau 3 menit itu kurang lebih ini sudah sampai di Indomaret. Indomaretnya sebelum Suramadu. Kalau umumnya kita nggak tetap berjalan kayak gini. Jadi gitu, jangan dicontoh loh ya. Wah, ini kok gini. Oke, jadi karena saya barusan lihat ini di sebelum Suramadu ini akan dibangun ini ya, STBU Pertamina. Kita cek dulu apakah ngerekod. Oke, masih ngerekod cuy. Dan warnanya masih biru, tandanya baterainya masih ready. Tandanya masih ready cuy. Masih ready. Oke, ada apa? Oke. Kita sudah sampai di, nah ini bener kan di belakang itu kemungkinan segitu. Pokoknya kalau enggak ikut lampu merah jedanya sampai di sini cuy. Bedanya segitu sih. Cuma ya namanya saya, jangan dicontoh loh ya.
Oke, habis ini kita sudah sampai Suramadu. Ada dua hal yang pengen saya bagikan terkait jembatan Suramadu. Dua hal ya. Jadi nanti kita bahas ketika sudah sampai di jembatan Suramadu. Jadi ada dua poin yang pengen saya bagikan, yang versi pagi, dan nanti versi siangnya, versi pulang kerjanya kita bagikan hal informasi buat teman-teman. Jadi kalau pulangnya mungkin ada 2 atau 3 ya. Kita lihat nanti sikon apakah saya masih punya daya ingat yang tajam untuk berbagi informasi. Kita cek aja nanti. Oke, kita masih gigi ini ya, gigi 4, kita masuk gigi 5. Oke. Nah, kita sudah mau di sini ada bangunan terbaru, ini IKM. Jadi buat sentra usaha kecil masyarakat ya, UKM, usaha kecil atau usaha ini. Buat teman-teman yang punya usaha, produk-produk yang bisa dibagikan untuk dijual untuk pelancong atau wisatawan lokal ataupun wisatawan internasional yang datang ke Kota Bangkalan. Tapi sayangnya gitu cuy, saya mau sambat mau gimana ya. Bangkalan pasca ada Suramadu tidak ada perubahan secara signifikan. Ya sudahlah, saya nggak tahu. Semoga yang pertama itu birokrasinya di Bangkalan itu satset, cepet, transparan, itu harapannya. Dan yang kedua, kurangi pungutan gitu. Jadi kurangi pungutan, jadi itu sih harapannya. Birokrasinya transparan, satset, cepet, dan yang kedua tidak ada pungutan. Ya gitu harapannya loh ya. Tapi faktanya di lapangan sampai kapan kita nggak tahu. Kita doakan saja yang terbaik untuk Kota Bangkalan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, gimana? Sudah bosan dengan kalimat-kalimat saya? Oh jangan, perjalanan kita masih ada 20 menitan. Saya masih semangat ngomong. Oke, nah ini kita sudah sampai di jembatan Suramadu cuy. Jadi jembatan Suramadu dengan panjang 5,25 km itu sekarang update-nya adalah sedang permasangan atau perancangan SKKTB, saluran kabel tegangan tinggi, SKKT, jadi saluran kabel tegangan tinggi. Jadi ini yang pertama mau saya bagikan. Jadi kalau dari tahun 2021 itu tertanggal 19 April 2021 itu informasinya adalah bahwa akan diberlangsungkannya pemasangan saluran kabel SKTT tegangan tinggi cuy. Tapi kalau dibaca dari informasinya adalah 6 bulan pertama itu dari sisi Surabaya ke Madura, 6 bulan kedua penutupan itu dari Madura ke Surabaya. Tapi faktanya adalah setelah 6 bulan berjalan, ini masih ada di Surabaya ke Madura. Apakah ada yang salah, apakah ada yang keliru, atau nah itu adalah dinas terkait atau yang melola terkait SKTT. Jadi faktanya adalah sepertinya ada kemoloran atau loh ya, ini saya garis bawahi, atau hanya di sisi Surabaya ke Madura. Jadi Madura ke Surabaya tidak perlu, jadi cukup di Surabaya dari Madura. Jadi nah itu ada yang nyalip dari masuk ke roda 4. Jadi faktanya adalah tidak ada penutupan sementara sehingga R2 masuk ke R4 dari Madura ke Surabaya. Adanya adalah Surabaya ke Madura. Jadi buat teman-teman, update-nya saluran kabel tegangan tinggi itu ada di Surabaya ke Madura. Kenapa sih harus ada SKTT? Jadi jumlah pasukan listrik yang ada di Madura itu perlu ditambah karena pertambahan penduduk vaksinnya, dan bangunan juga banyak, jadi konsumsinya juga besar, jadi harus ditambah. Jadi gitu informasinya kayak gitu, jadi harus ditambah. Jadi dengan penambahan seperti itu, saya mau garis bawahi, kita harus tetap berhemat cuy, karena listrik yang kita gunakan itu dari batu bara cuy, yang tidak bisa didaur ulang. Jadi kalau kita tidak bisa menghemat energi kita secara ini, usia bumi kita itu semakin tua cuy. Jadi
tidak memupuk kemungkinan ya kita sudah di era terakhir. Siapa tahu, tapi semoga aja tidak. Jadi kalau kita tidak bisa menjaga bumi kita dengan cara sederhana, berhemat dengan penggunaan listrik, ya gitu. Sebentar, kita nyalipnya ini agak pelan. Saya sedikit trauma kalau mau nyalip ini, padahal kecepatan saya juga nggak kenceng-kenceng amat sih. Jadi kita harus menjaga bumi kita dengan cara kita menghemat listrik kita. Jadi kalau emang tidak terpakai, matikan. Jadi kita bantu bumi kita jauh lebih sehat dengan jauh lebih baik, memanjangkan lifetime-nya dengan cara penggunaan listrik kita dengan cara hemat, tidak secara berlebihan. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagikan untuk SKTT. Sebentar, kita salib dulu, belum berhenti nih, kita nyalip ini dulu. Yang kedua, buat teman-teman pengguna roda 2, jadi mohon bersabar dalam berkendara atau berlalu lintas di R2 nya Suramadu. Jadi kalau emang ini ya, jadi apa ya, ini curhatan saya aja. Jadi kalau emang jam kerjamu masukmu itu jam 8, ya jangan berangkat setengah 8, cuk. Ya itu buat kamu akhirnya keburu-buru. Ya berangkat jam 7, itu sudah bagus itu. Kalau emang dari Bangkalan lo ya, jam 7 atau jam 7.15, jangan berangkat setengah 8, cuk. Jadi sehingga kamu cara berkendaramu itu ngebut mau nggak mau karena ngejar waktu, dan itu merugikan orang lain yang orangnya yang model kayak saya santai. Tiba-tiba satset kamu maksa masuk der, kasihan keluargamu yang nunggu kamu di rumah. Itu jadi buat teman-teman berkendaranya tetap fokus, hati-hati, lihat kanan kiri, jangan dipaksakan buat ininya. Kalau emang gak masuk jangan dipaksa masuk, sudah santai aja. Itu yang saya mau bagikan terkait R2. Yang ininya yang buat R2, buat teman-teman R2, sabar, jauh usah maksa kalau emang belum masuk, dan jangan masuk R4 cuy. Ada saya buktikan buat teman-teman yang nggak tahu, yang sering masuk R2 masuk ke R4. Saya nanti kasih tunggu ya kenapa karena saya pernah masuk sekali, nyobain rasanya masuk R4 dari sisi Madura ke Surabaya. Jadi saya akhirnya tahu, dan saya sudah nggak mau lagi masuk R4 itu lagi, karena ada satu cuy, kalian pasti ini agak pelan dia, di depan agak pelan dia, jadi saya mending ambil kanan aja dulu. Jadi ada satu tempat yang bikin kalian mungkin mending jangan dulu deh, beneran ya. Kalau kalian masih beruang sih nggak masalah sih, cek dulu kamera. Oke, masih ngerekod. Jadi kalau kalian beruang is oke, nggak masalah mau masuk. Tapi kalau saya sarankan jangan sih, nanti saya tunjukkan. Jadi hati-hati, yang bikin kalian nanti akhirnya akan berpikir ulang buat masuk ke roda 4 kalau saya kasih clue-nya. Jadi kenapa sama polisi itu dibiarkan kalian masuk ke roda 4? Ada alasannya, nggak mungkin secara cuma-cuma. Kalau dulu itu, buat teman-teman ini saya buka clue-nya sebelum sampai. Kalau dulu setiap pagi itu ada polisi yang tujuannya moto cuy, memfoto buat teman-teman yang lewat di roda 4. Sekarang cuy, polisinya sudah memasang tanpa harus berdiri, standby buat memfoto kalian yang masuk di roda 2 ataupun roda 4. Ya mungkin nggak kerasa, tapi bulan depan atau pas perpanjangan STNK tiba-tiba 5 juta biasanya biasanya 300.000 400.000, tiba-tiba 5 juta, bisa jadinya. Kenapa? Kita tunjukkan, saya tunjukkan. Jadi buat teman-teman perhatikan yang ini ya, CCTV yang ada di sini ya. Sebentar, perhatikan yang ini ya. Saya ngambil sebelah kanan, CCTV-nya ada di sini cuy. Sebentar, nah itu dia.
Buat teman-teman perhatikan CCTV-nya itu ya. Ini ya CCTV-nya di situ. Ini nih CCTV-nya di situ. Nah ini adalah CCTV-nya. Ini CCTV-nya ini. Ini adalah sisi tembak speed gun cuy. Satu buat kecepatan roda 4, yang kedua dia untuk memonitor kalian. Nah ini juga ada CCTV juga itu. Jadi apakah perlu kalian masuk roda 4? Monggo terserah. Kalau dapat surat cinta dari kepolisian ya tinggal dibalas dengan kita datang ke ATM pribadi masing-masing atau ke kantor pos, tinggal dilunasi untuk proses pembayaran tilang. Nah, gitu cuy. Mohon maaf. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau yang tidak terburu-buru, kita masuk R2 saja sesuai dengan aturan. Kalaupun ramai ya sudah, kita nikmati pelan-pelan saja kayak saya. Oke. Jadi kita sudah masuk di Surabaya cuy. Suasana terkini di jam 6:20. Nah kan itu hampir setengah jam lebih. Kayak modelnya karena saya nggak buru-buru cuy. Sekali lagi saya orangnya tipenya nggak buru-buru, santai-santai saja. Sesampainya, oke, kita sudah sampai di Surabaya. Tipe berkendara di Surabaya itu ya bisa sih mau sama sih, tapi saya cenderung untuk B aja, biasa aja, nggak usah makso, biasa aja. Jadi gitu cuy. Nah ini posisinya sudah masuk di Surabaya, dan pagi hari ini jam setengah 7 kurang 10. Posisinya ya ramai lengang, masih ya kategori ini yang paling gua bikin serem tuh tiba-tiba ngebel panjang. Ini karena orang-orang BODOH itu yang lawan arus itu, saya nggak tahu, orang-orang sini nih suka ngelawan arus. Kadang tinggal nambah sedikit loh ya, heran saya sama anunya, pemikirannya teman-teman di sini loh. Seberapa lama sih buat putar balik sampai harus mengorbankan jiwa raga kalian? Buat kalian dewasa tuh nggak langsung besar, Jan. Kalian harus korbankan jiwa raga kalian cuma nambah 5 menit aja nggak mau. Sebel gua. Dan di sini ini aduh, itu dia apa namanya, speed dan polisi tidur, kita kejutnya lumayan tinggi cuy. Kita kejutnya lumayan tinggi di sini nih. Nah ini sudah mulai ramai cuy. Sudah mulai ramai cuy. Oke, kita sekitar Surabaya Kenjeran. Nah ini peta kejutnya sampai depan ini, baru yang warna putih ini tidak terlalu tinggi cuy. Oke, nah dia nggak letting cuy. Nah lettingnya barusan ketika dirasani angel. Nah kita abis ini kita masuk ke row pelan. Apakah masih ngerekod? Oke, masih ngerekod, masih kuat dia ngerekod. Oke, kita pelan dulu. Kita ambil pelan dulu dan kita ngambil letting kiri dulu buat ngambil jalur lambat. Karena saya mau ke arah Kenjeran cuy. Kita ambil jalur lambat. Pelan. Oke, kita masuk cuy. Kita masuk. Oke.
Dan sekarang sudah setengah 7 ya, setengah 7 kurang 5 cuy. Kita datang lebih awal karena emang ininya ini apa namanya mendung tadi, jadi saya mending berangkat awal daripada nanti hujan pakai jas hujan, aduh ribet dah. Ini kita sudah masuk di pasar paginya daerah lampu merah Kenjeran. Oke. Oke, kita sudah sampai. Habis ini kita beli makan dulu. Kita beli makan apa ya enaknya? Oh, sebenarnya tadi mau beli pecel sih. Kita beli nasi campur, kebanyakan tadi saya sudah makan. Kita beli ayam gepreknya Buning. Oke. Jadi ini adalah suasana terbarunya dari Jalan Raya Kenjeran. Nah, oke. Kita sudah sampai di Jalan Raya Kenjeran cuy. Jam setengah 7. Oke. Jadi kita datang lebih awal. Jadi kurang lebih kayak gitu sekitar setengah 45 menit perjalanan. Oke. Kita beli sarapan dulu di depan ini. Habis ini kita beli sarapan, habis itu kita masuk ke tempat kerja. Kita mau sampai cuy. Jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya bagi kan cuy. Kita beli sarapan dulu. Saya closing statement buat perjalanan pagi ini. Semoga informasinya bermanfaat buat teman-teman yang lagi tengok ini channel. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga kita semua menjadi pribadi yang baik dan bermanfaat untuk sesama. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios dan semangat.